Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula. Di akhir video sebelumnya, yaitu video mengenai teknik seleksi, pengaturan sel, dan entry data, saya telah menunjukkan beberapa teknik entry data pada spreadsheet. Dan masih terkait dengan video tersebut, kali ini saya akan tunjukkan beberapa hal mengenai editing dan formatting data pada spreadsheet Excel. Nah, sebagai contoh, kita akan gunakan data dalam bentuk tabel yang masih belum terformat sama sekali. Untuk mempersingkat waktu, saya sengaja mempercepat video proses entry data yang akan kita gunakan pada video kali ini. Untuk mengedit data pada sel spreadsheet Excel, kita bisa memilih bagian yang ingin kita edit dan menseleksi satu sel maupun sekumpulan sel. Kemudian untuk menghapus, tekan tombol delete atau backspace pada keyboard. Untuk menghapus satu kolom penuh data, kita bisa menyeleksi satu kolom penuh, kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian delete kolom. Kita juga bisa menyeleksi atau mendelete satu baris penuh data dengan menyeleksi barisnya, kemudian klik kanan dan delete. Kita juga bisa mengedit atau menghapus sebagian dari isi sel dengan masuk ke edit mode terlebih dahulu dengan cara mengklik dua kali pada sel, atau bisa juga dengan menekan F2 pada keyboard. Seleksi bagian yang tidak diinginkan, kemudian hapus. Kita juga bisa mengedit sel, data yang ada pada sel dengan langsung menggantinya dengan data lain. Kita juga bisa menghapus data yang ada pada spreadsheet dengan menghapus selnya. Caranya, pilih bagian yang akan kita hapus, satu sel maupun lebih dari satu sel. Kemudian pada tab Home, pada drop down Delete, pilih Delete Cell. Shift Cells Up digunakan untuk menggeser ke atas data yang ada di bawahnya untuk menggantikan sel yang terhapus. Pilihan Shift Cell Left adalah untuk menggeser data ke kiri untuk menggantikan data dari sel yang terhapus. Pilihan Entire Row untuk menghapus satu baris penuh data, Entire Column untuk menghapus satu atau beberapa kolom data. Berikutnya saya akan tunjukkan beberapa hal mengenai pemformatan data pada spreadsheet Excel. Tujuan dari pemformatan adalah untuk memperindah tampilan visual dari data, untuk mempermudah keterbacaan data, dan untuk menghindari kekeliruan pada saat proses kalkulasi atau pada saat berurusan dengan formula. Sebagian besar perintah pemformatan ada pada tab Home, dan sisanya ada juga pada mini toolbar yang muncul ketika kita mengklik kanan pada sel. Ini adalah mini toolbar. Di sini terdapat sebagian kecil dari perintah-perintah pemformatan yang memang sudah ada juga pada ribbon tab. Nah, perintah-perintah pemformatan pada ribbon tab ini dikelompok-kelompokkan menjadi berapa kelompok. Ini adalah nama kelompoknya: font, alignment, number, style, cell, dan editing. Nah, kelompok yang paling sering digunakan pada saat proses pemformatan adalah kelompok font, alignment, dan number. Nah, kita akan fokus ke tiga kelompok ini. Pada bagian font, terdapat pilihan untuk menentukan jenis font atau jenis huruf. Terdapat pilihan untuk menentukan ukuran huruf. Di sini kita juga bisa mengklik pada tombol increase font size untuk memperbesar huruf, decrease font size untuk memperkecil huruf. Kita juga bisa mengatur ketebalan huruf, mencetak miring, atau menggaris bawah atau underline pada huruf. Khusus pada underline terdapat dua pilihan, yaitu underline satu garis dan double underline dua garis, seperti ini. Di sini juga kita bisa mengatur warna dari huruf. Selain pengaturan font, di sini juga pada bagian font ini juga terdapat pewarnaan dari atau pengaturan warna dari sel. Seleksi bagian yang ingin diwarnai, kemudian pilih warna yang kita inginkan.
seperti ini. Kita bisa memanfaatkan fitur autofill yang ada pada Excel untuk mengcopy pemformatan yang ada pada sel. Caranya, misalnya kita pilih pemformatan pada dua sel ini, di bagian atas berwarna dan di bagian bawah putih atau polos. Ketika kita tarik, maka dia akan berpola, berwarna dan polos seperti ini. Kita ambil, kemudian pada autofillnya kita pilih fill formatting only. Maka Excel akan mengcopy pemformatan seperti yang telah kita seleksi sebelumnya. Nah, untuk menemukan fitur-fitur atau perintah pemformatan yang tidak termuat dalam kelompok font yang ada pada ribbon tab ini, kita bisa mengklik tombol kecil di bawah ini untuk membuka kotak dialog format cell. Di sini terdapat 3 perintah yang tidak termuat pada kelompok font yang ada pada ribbon tab. Misalnya strike through untuk menggaris tengah, superscript untuk membuat teks kecil ke atas, subscript untuk membuat teks kecil ke bawah. Seperti ini. Pada kelompok font, terdapat juga perintah untuk membuat border atau garis pada sel sehingga membentuk tabel. Karena garis-garis yang ada pada spreadsheet saat ini bukanlah garis yang bisa tercetak pada printer. Nah, untuk membuat garis-garis tersebut bisa tercetak pada printer membentuk sebuah tabel, kita terlebih dahulu harus menyeleksi bagian yang kita inginkan, kemudian memberikan border pada area yang terseleksi. Caranya, pada kelompok border ini, pada drop down border, kita bisa pilih beberapa pilihan yang ada di sini. Kita bisa menggunakan all border untuk memberikan border di keseluruhan tabel. Kita bisa menggunakan tick outside border untuk memberikan border atau garis tebal di sekeliling area yang terseleksi. Kita juga bisa menggunakan pilihan-pilihan yang lain, misalnya bottom border untuk memberi border pada bagian bawah area yang terseleksi. Pilihan top border untuk memberikan border atau garis pada bagian atas daerah yang terseleksi. Pilihan left border untuk memberikan garis pada bagian kiri area yang terseleksi, dan begitu juga sebaliknya dengan right border. Nah, pilihan no border digunakan untuk menghapus border yang telah kita buat. Seperti ini. Nah, silahkan bereksplorasi dengan menggunakan perintah-perintah atau beberapa pilihan border yang ada pada drop down ini. Nah, cara lain untuk membuat border tanpa harus menyeleksi, kita bisa menggunakan fitur draw border. Pada border, perintah border, pilih draw border. Dengan menggunakan perintah draw border ini, seperti ini, sekarang ikonnya atau kursornya sudah berubah, ikonnya seperti pensil. Dengan cara ini kita bisa menggambar sendiri border yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan secara manual, tanpa harus menyeleksi terlebih dahulu bagian-bagian yang akan kita beri border. Seperti ini. Untuk menghapus border, kita bisa menggunakan perintah erase border atau perintah yang sama, yaitu no border. Berikut akan saya tunjukkan menggunakan erase border atau menghapus the border. Pilih erase border, kemudian erase border, maka pointer akan berubah menjadi penghapus seperti ini. Kita tinggal drag bagian yang ingin kita hapus. Nah, sekarang border yang ada pada tabel sudah terhapus. Cara lain yang lebih cepat untuk membuat border yaitu dengan menggunakan pilihan draw border. Dengan memilih draw border ini, kita bisa memberikan border pada banyak sel sekaligus tanpa perlu menyeleksi. Caranya drag seperti ini. Untuk menghapus, kita bisa menggunakan kembali erase border, kemudian hapus. Tekan escape pada keyboard untuk keluar dari mode draw border, sehingga kursor kembali seperti ini. Kita juga bisa memberikan pewarnaan pada border yang kita buat pada tabel. Caranya, pada line color, pilih warna yang kita inginkan. Misalnya warna biru, warna ungu, misalnya seperti ini. Kita gambar.
maka Excel akan memberikan border atau garis berwarna ungu pada tabel yang ada pada spreadsheet. Di bawahnya juga terdapat pilihan line style, yaitu memberikan style tertentu pada border yang akan kita buat. Misalnya kita pilih style putus-putus, maka ketika kita menggambar secara otomatis Excel akan memberikan garis atau border dengan style garis putus-putus pada tabel. Silahkan bereksplorasi pada bagian ini. Di sini terdapat beberapa pilihan style yang disediakan oleh Excel. Tekan undo atau Ctrl Z untuk kembali ke semula. Nah, cara lain untuk membuat border pada sel pada spreadsheet adalah dengan menggunakan perintah-perintah yang ada pada kotak dialog format cell. Caranya, tekan Ctrl 1 pada keyboard, atau bisa juga dengan klik pada perintah border yang sebelumnya, kemudian pilih more border. Maka kotak dialog format cell akan terbuka, khususnya pada bagian border. Nah, pada bagian style kita bisa memilih style atau garis, model garis yang akan kita gunakan untuk membuat border atau garis pada sel. Caranya, pilih misalnya bagian ini. Kita bisa klik pada kotak yang ada di sini setelah memilih style yang kita inginkan, seperti ini. Tapi terlebih dahulu kita harus menyeleksi bagian yang kita inginkan. Misalnya bagian ini. Pada more border, pilih garis, misalnya garis 2 pada bagian bawahnya, ini pada bagian atasnya. Oke, maka Excel akan memberikan garis 2 di bagian atas area yang terseksi dan di bagian bawahnya. Di sini juga terdapat perintah untuk memberikan pewarnaan pada border, yaitu pada bagian color kita bisa memberi warna pada border sesuai keinginan. Misalnya, kita pilih ini. Oke. Nah, misalnya bagian ini kita berikan kembali lagi ke more border. Di bagian tengah kita bisa berikan garis lurus normal seperti ini. Di bagian samping kita bisa beri garis yang agak tebal seperti ini. Nah, bagian atas juga. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Misalnya untuk bagian isi tabel kita bisa berikan garis putus-putus yang agak tipis. More border. Pilih garis putus-putus. Ini adalah untuk bagian kolomnya. Garis pada kolom. Klik. Nah, bagian terluar kita bisa berikan garis yang agak tebal, misalnya seperti ini. Oke, maka tabel akan terlihat seperti ini. Silahkan bereksplorasi pada pilihan-pilihan atau fitur opsi-opsi yang ada pada format cell, khususnya pada tab border. Di sini juga terdapat beberapa perintah yang ditemukan juga pada bagian ribbon tab. Misalnya none untuk menghapus keseluruhan border yang ada, pilihan outline untuk memberikan garis di bagian terluar area yang terseleksi, inside untuk memberikan garis hanya di bagian tengahnya saja. Kemudian di sini juga terdapat perintah untuk memberi garis di bagian atasnya saja, di bagian bawahnya saja, atau memberi garis miring pada sel. Contohnya seperti ini. Kemudian pada more border kita pilih garis miring. Dia akan terlihat seperti ini. Oke. Tekan Ctrl Z untuk kembali atau undo untuk kembali. Selanjutnya kita berpindah pada kelompok alignment. Kelompok alignment ini menampung semua perintah yang terkait dengan pengaturan posisi teks yang ada pada sel. Kita bisa melakukannya di satu sel atau juga bisa melakukannya di beberapa sel sekaligus. Di sini terdapat perintah untuk mengatur teks berada di sebelah kiri atau rata di sebelah kiri sel, ke tengah atau ke kanan sel. Jika kita hendak melakukan di beberapa sel, kita bisa menyeleksi beberapa sel sekaligus, kemudian
pilih posisi yang kita inginkan. Di sini juga terdapat perintah untuk mengatur indentasi teks yang ada di dalam sel dengan menggunakan pilihan increase indent untuk membawa ke tengah atau decrease indent untuk membawa kembali ke pinggir. Seperti ini. Di bagian atas terdapat perintah untuk mengatur perataan teks secara vertikal. Misalnya jika sel tersebut cukup tinggi, misalnya seperti ini, kita bisa atur beberapa sel sekaligus atau satu sel. Kemudian kita bisa pilih top line untuk membawa ke atas, middle line untuk membawa ke tengah, atau bottom untuk membawa ke bawah. Di sini juga terdapat perintah untuk mengatur orientasi teks yang ada pada sel. Kita bisa mengatur seperti ini. Kita bisa bereksplorasi pada bagian ini sehingga kita temukan bentuk yang kita inginkan. Seperti ini. Kita kembalikan lagi dengan menekan tombol undo pada quick access toolbar atau Ctrl Z pada keyboard. Di bagian sini juga terdapat perintah wrap text, yaitu untuk melipat teks jika teks tersebut cukup panjang. Untuk melipatnya, untuk mencukupkannya di dalam satu sel saja. Misalnya di sini terdapat teks yang cukup panjang yang kita masukkan dalam satu sel. Kita bisa menggunakan pilihan wrap text untuk melipatnya, untuk bisa masuk ke satu sel dengan ukuran kolom yang kecil, misalnya seperti ini. Misalnya, contohkan kita pilih wrap text, maka dia akan terlihat seperti ini. Kita tarik, maka Excel akan menyesuaikan teks dengan lebar kolom. Kembalikan lagi. Nah, di sini juga terdapat perintah merge cell untuk menggabung sel. Misalnya ini pada teks bulan ini kita gabung ke beberapa sel, karena di bawah teks bulan terdapat nama-nama bulan. Kita bawa ke tengah supaya tampilan tabelnya lebih baik. Misalnya kita bisa pilih pilihan merge cell untuk membawanya ke tengah seperti ini. Jadi ketika kita membuat tabel, maka tabelnya akan terlihat lebih baik. Ups, ya. Kita atur line stylenya dulu kembali ke normal. Atur line stylenya kembali ke normal. Caranya pilih pada format cell, kemudian pilih pada stylenya. Kita pilih seperti ini. Oke. Nah, untuk menemukan fitur yang lebih banyak lagi atau fitur alignment yang lebih banyak lagi, kita bisa menekan tombol kecil yang berada di pojok kanan bawah kelompok alignment untuk membuka format cell, atau bisa juga dengan menekan Ctrl 1 pada keyboard. Kemudian pada bagian alignment kita bisa pilih beberapa opsi yang ada di sini. Misalnya seleksi terlebih dahulu, kemudian Ctrl 1 di sini pada bagian general kita bisa atur center untuk membawanya ke tengah, sama dengan yang ada di sini. Untuk vertikalnya kita bisa pilih misalnya center. Nah, pilihan ini bisa juga kita temukan di bagian ini. Nah, wrap text ada juga di sini. Misalnya jika kita pilih, maka teks akan menyesuaikan dengan ukuran kolom. Merge cell untuk menggabung beberapa sel, sama juga dengan perintah yang ada di sini. Nah, di sini juga terdapat perintah untuk membawa sel ke tengah tanpa membawa teks ke tengah tanpa perlu menggabung keseluruhan sel. Dengan cara tekan Ctrl 1, kemudian pada pilihan horizontal kita pilih Center Across Selection. Oke. Maka teks akan dibawa ke tengah tanpa perlu menggabung keseluruhan sel. Jadi kita bisa menyeleksi
kita masih tetap bisa menyeleksi sel-sel di sepanjang tabel seperti ini. Nah, jika kita pilih merge cell, kita sudah tidak bisa lagi menyeleksi setiap kolom yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita membuat data yang di dalamnya terdapat formula, sebaiknya kita bisa menggunakan pilihan center across selection untuk menghindari error ketika kita membuat formula. Nah, untuk mengembalikan lagi ke awal, kita bisa pilih unmerged cell. Berikutnya kita akan berpindah ke kelompok number. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai perintah undo yang ada pada Excel. Perintah undo digunakan untuk kembali ke aktivitas sebelumnya yang telah kita lakukan, yang masih tersimpan di dalam memori selama Excel belum kita tutup. Tapi sebelumnya kita buat ini, kita gabung terlebih dahulu dengan merge cell untuk membuat tampilan tabel lebih baik. Kita bawa ke alignmentnya, kita bawa secara vertikal ke tengah seperti ini. Nah, untuk mengulang aktivitas kita sebelumnya, kita bisa menekan Ctrl Z atau undo sesuai dengan ke aktivitas mana yang kita inginkan, atau kita bisa memilih ke bagian mana kita akan kembali dengan mengklik pada drop down undo yang ada pada quick access toolbar di atas. Misalnya kita kembali ke bagian ini, maka Excel akan mengembalikan kita ke aktivitas sebelumnya, mungkin beberapa menit yang lalu, seperti ini. Nah, jika kita ingin kembali lagi, maka kita bisa menekan Ctrl Redo. Antara undo dan redo ini cara kerjanya berkebalikan, atau kebalikan dari undo. Misalnya kita kembali ke sebelumnya. Nah, ini dia adalah kita kembali ke aktivitas terakhir. Nah, berikutnya adalah pemformatan atau bagian perintah-perintah yang ada pada bagian number. Nah, perintah-perintah yang ada pada bagian number ini pembahasannya cukup panjang. Jadi mengenai perintah number ini kita akan pisah pada video tersendiri. Nah, perintah-perintah yang ada pada number ini sebenarnya adalah perintah untuk memformat isi data yang ada pada sel. Nah, saya akan berikan sekilas mengenai perintah-perintah yang ada pada bagian number. Di bagian atas terdapat pilihan drop down, beberapa pilihan tipe data yang akan kita gunakan pada sel. Misalnya bagian tipe data number digunakan untuk memformat isi sel sebagai number atau angka. Currency untuk memformat isi sel terlihat menampilkan mata uang, simbol mata uang. Biasa digunakan untuk membuat data-data keuangan. Begitu juga dengan format accounting. Bedanya di sini antara simbol mata uang dengan nominalnya dibuat pemisah. Nah, di bagian di sini juga terdapat short date untuk memformat tanggal, long date untuk memformat tanggal dengan tipe yang agak panjang seperti ini. Ini untuk memformat waktu. Ini untuk percentage untuk memformat data berbentuk persen. Fraction untuk memformat data berbentuk pecahan. Scientific untuk memformat data scientific. Seperti ini. Nah, jika di sini kita lihat terdapat juga perintah-perintah yang sebenarnya ada juga di bagian drop down ini. Misalnya perintah di sini terdapat perintah accounting untuk memformat data sebagai data accounting sehingga muncul simbol mata uang. Kita bisa pilih mata uang yang kita inginkan, simbol mata uang yang kita inginkan pada drop down. Kita juga bisa mengubah data menjadi percentage seperti ini. Terlihat kembali. Kita bisa tambahkan pemisah ribuan dengan mengklik comma style. Misalnya di sini. Jadi kita tidak perlu secara manual membuat pemisah ribuan. Kita tinggal pilih pada comma style. Jika pada sel terdapat, jika pada data terdapat angka desimal, digit desimal, kita bisa atur di sebelah sini. Increase desimal untuk menambahkan digit desimal, decrease desimal untuk mengurangi digit desimal. Misalnya
misalnya kita bisa tambahkan digit desimalnya dengan mengklik pada increase desimal. Nah, itu tadi sekilas mengenai perintah-perintah untuk memformat data yang ada pada kelompok number. Sebenarnya video pemformatan tipe data yang lebih detail telah saya upload beberapa minggu yang lalu. Tapi karena saat itu saya belum memiliki rencana untuk membuat video-video belajar Excel secara berurutan dan terprogram, ya jadinya waktu upload videonya tidak terurut dengan baik. Jadi karena itu judul video sebelumnya saya telah berikan nomor urut sehingga susunan video belajar Excel dari awal pada playlist bisa lebih baik. Oke, mudah-mudahan penjelasan tersebut bisa dipahami. Ikuti terus video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.